Oke, mari kita langsung mulai pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah cetak biru atau semacam blueprint realistis tentang gimana sih cara menumbuhkan kekayaan. Mulai dari mengelola gaji pertama yang mungkin nilainya ya belasan atau puluhan juta rupiah, sampai ke tahap memahami gimana institusi raksasa mengelola portofolio triliunan rupiah. Menarik banget kan? Materi ini kita tarik langsung dari wawasan para praktisi manajemen aset sungguhan. Jadi mari kita sama-sama cari tahu apa rahasia yang membedakan orang yang kerja keras demi uang dengan mereka yang uangnya justru bekerja keras buat mereka. Nah, ini dia peta jalan untuk obrolan kita hari ini. Kita bakal jalan bareng secara bertahap, mulai dari ngeliat fakta kekayaan di Indonesia, gimana cara investasi ke diri sendiri, terus ngebahas pola pikir family office, realita pasar modal kita, sampai akhirnya kita zoom out ke geopolitik makro global. Oke, bagian pertama. Kita mulai perjalanan kekayaan ini dengan melihat langsung fakta-fakta di lapangan soal kekayaan di Indonesia. Coba perhatikan angka yang super kecil ini. Mengejutkan bukan? Di sekitar era COVID kemarin, jumlah orang super kaya atau high net worth individuals di Indonesia itu cuma sekitar 171.000 orang. Bayangkan, dari total populasi kita yang hampir 300 juta jiwa dengan PDB yang lumayan kuat, itu cuma sekitar 0,06%. Sangat amat kecil buat negara berkembang di G20. Tapi hey, kabar baiknya adalah ruang buat bertumbuh itu masih luas banget. Peluang kalian buat masuk ke persentase itu terbuka sangat lebar. Lalu pertanyaannya, gimana sih caranya mereka bisa ada di level itu? Banyak dari kita mungkin mikir, oh harus jadi pengusaha nih kalau mau kaya. Tapi tunggu dulu, data ini nunjukin realita yang sedikit berbeda. Betul, 60% memang datang dari jalur bisnis. Tapi coba lihat porsi 15% itu. Menjadi profesional yang punya skill tinggi atau eksekutif yang dapat jatah saham dari perusahaan itu adalah jalur yang sangat-sangat masuk akal dan udah terbukti bisa bantu kalian ngumpulin jutaan dolar pertama. Jadi kalian nggak perlu maksain diri jadi pengusaha dadakan kalau itu emang bukan keahlian kalian. Jadi jutawan dari jalur profesional, pasti bisa. Lanjut ke bagian kedua, investasi pada diri sendiri. Poin krusialnya ada di sini, yaitu gimana cara menghasilkan modal awal itu pas kita benar-benar mulai dari nol. Kalau kita amati rekam jejak para miliarder, mereka tuh punya satu kesamaan yang mutlak. Kayak apa yang pernah dibilang Warren Buffett, investasi terbaik yang bisa kalian lakuin adalah investasi ke diri kalian sendiri. Serius deh, sebelum pusing mikirin saham, kripto, atau obligasi, di fase awal itu mereka bener-bener tanpa ampun berinvestasi ke keahlian dan modal karir mereka. Ngorbanin sedikit waktu nongkrong buat ningkatin skill itu, secara harfiah adalah jalan tol paling cepat buat naikin nilai kalian di pasar tenaga kerja. Nah, terkait ngelola karir di zaman yang serba cepat ini, ada konsep menarik dari bukunya David Epstein yang judulnya Range. Intinya, jangan lagi deh bikin rencana karir kaku buat 10 tahun ke depan. Udah nggak zaman. Mendingan, kelola karir kalian secara aktif dengan bikin iterasi tiap 1 atau 2 tahun aja. Coba dievaluasi lagi, skill baru apa yang udah kalian dapetin, network siapa aja yang udah kebangun. Terus perhatiin dunia ini lagi gerak ke arah mana, dan ya beradaptasi aja sama realita pasar yang baru. Ini tuh ibaratnya manajemen aktif untuk modal manusia kalian. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, gimana sih pola pikir family office. Kita bakal lihat gimana modal awal tadi dikelola layaknya dana raksasa milik para ultra high net worth. Katakanlah modal kalian udah mulai kumpul nih. Nah, konsep pertama yang wajib banget kalian pegang adalah aturan 72. Ini tuh kayak jangkar utamanya compounding atau bunga majemuk. Rumusnya simple, 72 dibagi target imbal hasil tahunan kalian, dan hasilnya adalah berapa tahun yang kalian butuhin buat melipat gandakan uang itu. Misalnya, kalian dapat return 6% setahun dari obligasi negara. Berarti 72 bagi 6 ketemu angka 12. Artinya, butuh 12 tahun uang kalian jadi 2 kali lipat. Orang-orang kaya paham banget metrik ini. Makanya mereka sadar kalau pertumbuhan yang stabil itu jauh lebih keren daripada skema cepat kaya yang nggak jelas. Terus kenapa dong orang-orang super kaya ini anti banget sama skema instan tadi? Karena jawabannya simple, volatilitas itu menghancurkan portofolio. Bayangin, uang kalian naik 50% tahun ini. Tapi anjlok 30% tahun depannya karena main instrumen bodong. Itu bakal ngancurin seluruh timeline compounding yang udah susah-susah kalian bangun tadi. Makanya, family office tuh memprioritaskan banget yang namanya perlindungan aset, meminimalkan resiko jatuh yang dalam. Mereka nggak masalah kok dapat untung yang biasa-biasa aja, asalkan stabil, dan yang paling penting, bikin mereka tetap bisa tidur nyenyak tiap malam.
Oke, masuk ke bagian 4, realita pasar modal Indonesia. Nah, ngomongin soal melindungi kekayaan, kita harus sadar kalau tiap pasar finansial di dunia itu sifatnya beda-beda. Pasti kalian pernah dengar pepatah emas dari Warren Buffett ini kan? Waktu di dalam pasar jauh lebih penting daripada nebak-nebak kapan waktu pasar yang pas. Intinya, tahan aja aset kalian jangka panjang. Nah, ini emang nasihat yang luar biasa bagus buat pasar di Amerika Serikat sana yang pergerakannya didorong sama fundamental perusahaan-perusahaan global. Tapi kalau nerapin prinsip ini secara buta di semua negara, wah itu bisa cukup bahaya loh. Soalnya gini, pasar AS itu ibarat pilar beton di tengah lautan. Sangat dalam, liquid banget, dan konsisten tumbuhnya. Sementara itu, pasar negara berkembang kayak Indonesia, jujur aja masih agak dangkal dan sangat dipengaruhi sama keluar masuknya dana asing. Kalau tiba-tiba ada guncangan atau krisis global, investor asing bisa panik dan narik duit mereka secepat kilat balik ke aset aman kayak obligasi AS. Akibatnya apa? Harga saham lokal bisa rontok parah dan butuh waktu lumayan lama buat balik ke posisi awal. Jadi di realita pasar lokal kita, strategi beli dan lupakan itu kadang nggak cukup. Mau nggak mau, kalian harus sedikit melakukan penyesuaian timing pasar. Karena kenyataan di lapangan kayak gitu, buat investor retail, ninggalin aset 100% di saham tanpa dipantau, itu bisa bikin jantungan pas lagi krisis. Terus gimana dong? Solusinya adalah pakai strategi rotasi aktif. Coba bayangin instrumen reksadana, baik itu saham, obligasi, maupun pasar uang, sebagai balok rego. Kalau resiko di luar sana lagi tinggi, kalian bisa dengan taktis ngebongkar sebagian Lego saham kalian, terus dipindah susunannya jadi Lego obligasi atau pasar uang. Nanti, pas badai udah reda, baru deh dirakit jadi saham lagi. Tujuannya cuma satu, dapetin keuntungan yang stabil dan ngehindarin jebakan volatilitas yang berisiko banget itu. Akhirnya kita sampai di bagian 5, menavigasi geopolitik makro global. Di sini kita harus nge-zoom out, karena investasi lokal kita itu sebenarnya sangat terikat sama apa yang terjadi di luar sana. Buat ngelindungin kekayaan di dunia yang penuh kejutan ini, kita bisa belajar dari filosofi all weather atau segala cuaca milik miliarder Ray Dalio. Konsepnya tuh membangun portofolio dengan paritas risiko. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita nyebar uang kita di berbagai kelas aset yang pergerakannya nggak saling berhubungan. Jadi kalau misal ada pergantian musim ekonomi dan salah satu aset kita lagi berdarah-darah, aset kita yang lain tuh malah naik buat nutupin kerugiannya. Ibaratnya kalian selalu bawa payung, kacamata hitam, plus jaket tebal sekaligus kemana-mana. Cuaca mau kayak apa juga, kalian udah siap tempur. Data ini ngasih gambaran yang sangat jelas ke kita tentang gimana berbagai aset itu bereaksi pas ada krisis di pasar. Kalau kalian lihat, portofolio saham yang dibiarin gitu aja tanpa manajemen, jatuhnya bakalan dalam banget. Tapi coba bandingin sama portofolio all weather yang terdiversifikasi, yang isinya ada kombinasi taktis antara saham, obligasi, dan kas. Penurunannya tuh bener-bener minimal. Ini jadi bukti nyata kalau pendekatan segala cuaca inilah cara yang paling ampuh buat meminimalkan kerugian, sekaligus ngejaga modal keras yang udah susah payah kalian kumpulin dari karir kalian. Nah, buat bisa nerapin itu semua, kita wajib banget mantau dinamika global dengan kepala dingin. Saat ini, kita lagi ngelihat pergeseran besar menuju dunia multipolar. Tiongkok terus fokus ke perdagangan komersial mereka, walau harus diakui kontrol modal di sana bikin investasi dari luar jadi agak ribet. Terus di sisi lain, resiko paling utama di AS sekarang adalah defisit fiskal mereka yang bengkak, serta arah suku bunga pinjaman. Saran saya, nggak usah deh kita terlalu larut sama judul-judul berita politik yang mempolarisasi. Sebagai investor rasional, perhatiin aja datanya, angkanya, dan pantau kemana institusi besar dunia ini ngalirin uang mereka lewat pasar obligasi global. Walaupun AS punya masalah defisit di dalam negerinya, tapi kita nggak bisa memungkiri satu realita objektif. Pasar modal mereka itu masih yang paling dalam dan paling gampang dicairkan di seluruh dunia. Skalanya masif banget, jadi uang dari dana pensiun di seluruh dunia mau nggak mau emang ngalirnya ke sana. Intinya, buat portofolio skala besar, kalau kalian emang serius mau nyari aman dan melindungi kekayaan untuk jangka waktu yang sangat panjang, punya aset yang terdiversifikasi sampai ke pasar global itu bukan sekedar pilihan lagi, melainkan sebuah kebutuhan mutlak. Nah, di penghujung bedah materi kita kali ini, coba deh tanyain ke diri kalian sendiri. Dengan semua dinamika dan pergeseran ekonomi global yang super cepat ini, gimana cara kalian secara aktif ngelola portofolio kalian sendiri? Dan ini konteksnya luas ya, entah itu investasi keuangan kalian, atau modal karir pribadi yang lagi kalian bangun dari nol. Ingat, kekayaan sejati itu kan bukan melulu soal uang di rekening, tapi juga mencakup skill dan network yang kalian punya. Jadi, dari semua blueprint dan fakta lokal yang udah kita bongkar bareng-bareng tadi, langkah konkret apa nih yang bakal kalian ambil besok buat bener-bener ngelindungin masa depan dan kemandirian finansial kalian?